Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Saudaraku kaum muslimin, muslimat dimanapun berada. Yang pertama, tidak henti-hentinya marilah kita selalu menyatakan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah atas berkenan rahmat, hidayah, taufik, inayahnya kita bisa bersua kembali dan sebagai kesempatan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dianugerahi sehat lahir batin, dimudahkan semua urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya, saudara-saudaraku yang kami cintai, kami muliakan, dimanapun berada, bulan Ramadan adalah bulan turunnya kitab-kitab suci yang Allah turunkan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Dari sekian kitab, Allah itu menurunkan kitab suci sebagai pedoman para manusia. Ada yang meriwayatkan 104 kitab, dan itu paling kuat pendapatnya. Ada yang menyatakan 114, bahkan ada yang mengatakan 184. Akan tetapi dari sekian kitab yang Allah turunkan, hanya 4 kitab yang harus kita ketahui sebagai rukunnya iman kepada kita. Nah, kitab-kitab yang kita wajib ketahui sebagai rukun iman, menurut beberapa pendapat, riwayat, ternyata kesemuanya turun, Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Sebenarnya kitab Taurat, Bapak Ibu sekalian, itu Allah turunkan pada malam 6 Ramadan. Kitab Zabur Allah turunkan pada malam 12 Ramadan. Kemudian kitab Injil Allah turunkan pada malam 18. Kitab Al-Quran diturunkan 2 tahap, Bapak Ibu. Dan kesemuanya dimulai bulan Ramadan. Al-Quran turunkan tahap pertama, yaitu secara global utuh. Allah turunkan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah atau langit dunia, itu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian tahap berikutnya Al-Quran diturunkan secara bertahap. Dimulai tanggal 17 Ramadan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sekali lagi Allah turunkan mulai dengan turunnya surat Al-Alaq 5 ayat, itu tanggal 17 bulan Ramadan. Nah, dalam Al-Quran Allah menurunkan banyak sekali keajaiban. Dikatakan, diriwayatkan ada 60.000 mukjizat yang Allah turunkan seiring Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Maka kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan, marilah kita bersama-sama memperbanyak ibadah, apalagi di 10 hari terakhir, manakala Rasul di beberapa riwayat dari Bunda Aisyah lebih intens untuk melakukan ibadah. Bisa kita lakukan dengan memperbanyak membaca ayat Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang dicintai Allah SWT, karena siapapun sudah menjadi sunatullah, Al-Quran adalah mukjizat, maka siapapun yang terlibat dalam Al-Quran, Allah pasti naikkan derajat. Misalnya Bapak Ibu, malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat sebelum bertugas menurunkan Al-Quran. Malaikat Jibril adalah malaikat biasa. Artinya bukan pimpinan dari malaikat. Tapi begitu malaikat Jibril dapat kehormatan, tugas untuk menurunkan Al-Quran, terjadi reposisi di kalangan malaikat, Bapak Ibu. Yang dulu pimpinannya adalah malaikat Israfil. Setelah malaikat Jibril bertugas menurunkan Al-Quran, kemudian malaikat Jibril diangkat oleh Allah menjadi Sayyidul Malaikah. Satu itu. Kemudian Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dengan durasi kerasulan yang sangat pendek dibandingkan Nabi-Nabi terdahulu, dibandingkan Nabi Soleh, Nabi Hud, apalagi dibandingkan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW hanya
bertugas dalam tanda kutip sebagai Rasul hanya dalam tanda kutip 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tapi Bapak sekalian, meskipun durasi masa Rasulnya pendek, karena Rasul mengemban tugas mulia, menyampaikan Al-Quran. Rasul, meskipun durasinya pendek, diutus paling akhir, Rasul, Nabi kita, diangkat menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Berikan Bapak Ibu, yang berikutnya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang awalnya biasa-biasa saja Bapak Ibu. Artinya Allah menciptakan setahun dalam sebuah ayat, Allah menciptakan dalam satu tahun 4 bulan yang Allah sebut sebagai arba'atun hurum. Di situ tidak ada bulan Ramadan. Adanya hanya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan tidak ada. Tapi begitu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an Bapak Ibu. Jadi Ramadan jadikan waktu untuk menurun Al-Qur'an. Terjadi pergeseran luar biasa. Kemudian Ramadan naik melesat. Jauh melebihi 4 bulan yang sudah dinyatakan hurum dan mulia Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu. Kemudian umat Rasulullah, kita semua umat yang sering paling banyak mengeluh, paling lemah ibadahnya, paling lemah fisiknya, paling tidak bersyukur. Tapi Masya Allah, karena kita dapat mujizat Al-Quran, Allah saya mengalem kita semua, kita di alam, kita dipuji oleh Allah. Seperti kata firman Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat lin. Dan lain sebagainya. Maka apapun sekali lagi yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Al-Quran, maka Allah pasti muliakan derajatnya baik dunia maupun di akhirat kelak. Yang terakhir, sekali lagi, marilah Bapak sekalian, kesempatan yang baik dan Ramadan, marilah kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menjelang 10 akhir bulan Ramadan dengan banyak iktikaf, dengan beramal soleh, berbuat baik, dan tidak lupa juga dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Sekian dan demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf salah kesalahan. Kita akhiri wallahumma fil qamit thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.